Mari kita mengakhiri pertandingan hidup ini dengan penuh kemenangan. Kalau kita sudah memulai dengan roh, mari kita mengakhirinya dengan roh juga. Api Pantekosta menyala bersama. Holy Oh yeah.
Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semuanya Holy Lovers dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Firman Tuhan hari ini membicarakan hal yang mungkin tidak kita sukai, yaitu tentang kematian. Ada banyak orang yang tidak suka membicarakan kematian, menganggapnya sebagai sesuatu yang tabu, pantang untuk dibicarakan. Padahal sebenarnya kematian adalah hal yang sangat umum dibicarakan. Betapa seringnya kita mendengar dan melihat peristiwa kematian. Firman Tuhan katakan kalau kematian adalah hal yang pasti. Firman Tuhan katakan kalau kematian itu sesuatu yang akan dialami oleh semua manusia. Semua manusia pasti mati. Jadi, kalau kita mengalami sesuatu yang pasti, kenapa kita takut membicarakannya? Bukankah sudah seharusnya kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya? Sama seperti ketika saudara akan mengadakan pesta. Bukankah saudara akan mempersiapkan segala sesuatu supaya pesta itu bisa berjalan dengan baik? Mulai dari pakaiannya, apakah anggota keluarga memakai seragam atau tidak? Tempat pestanya di mana? Mau dibuat di gedung gereja atau gedung serbaguna? Bentuk pestanya bagaimana? Apakah pesta itu pesta yang kecil saja, sederhana, atau pesta yang besar? Mau potong apa? Potong ayam, kambing, babi, lembu, atau cuma potong bebek angsa? Berapa orang yang diundang? Pakai artis atau tidak, pakai musik atau tidak, semua itu dipersiapkan supaya pesta itu nantinya berjalan dengan baik. Demikian juga halnya dengan kematian, Bapak Ibu Saudara. Kematian itu sesuatu yang pasti. Kita semua akan mengalaminya. Nah, untuk itu kita perlu mempersiapkan diri. Alkitab menggambarkan kita seperti Raja Wali. Ini sebuah gambaran yang sangat menarik. Raja Wali ini jenis burung yang sangat istimewa, berbeda dengan burung-burung yang lain. Raja Wali salah satu keistimewaannya adalah dia bisa hidup sangat lama. Di pertengahan umurnya dia mengalami pembaharuan. Karena itu umur Raja Wali bisa mencapai 60 tahun. Tetapi selama apapun Raja Wali hidup, dan sehebat apapun, sekuat apapun Raja Wali, dia mati juga. Jadi sebenarnya kematian, mati itu adalah bagian dari siklus hidup yang pasti. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, manusia ditetapkan untuk mati. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana kematian menurut iman Kristen. Supaya kita punya gambaran konsep yang benar tentang kematian, jangan seperti orang yang tidak percaya. Yang pertama, mati dalam iman Kristen itu bukan sesuatu yang menakutkan. Menurut Alkitab, kematian itu justru suatu kabar sukacita, bukan duka cita. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Jadi bagi orang-orang percaya, kematian bukan duka cita sebenarnya, tapi kabar gembira, kabar bahagia. Kematian itu hanyalah sebuah peristiwa dari begitu banyaknya peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Ada pepatah Latin berkata, kemarin dia mati, hari ini aku yang mati, besok Anda yang mati.
Seorang filsuf Yunani yang terkenal, Sokrates, dia berkata, semua manusia mati. Sokrates manusia, Sokrates akan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang tidak dapat kita tolak, tidak dapat kita elakkan ketika Dia datang. Yaitu yang pertama, kelahiran, lalu kematian. Lahir itu memasuki alam yang kelihatan, alam yang nyata. Mati itu memasuki alam yang lain, tapi juga nyata. Kematian sebenarnya adalah pintu gerbang bagi kita untuk memasuki alam kekekalan, alam roh, di mana roh kita akan bersama dengan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 14 bagian B, mereka yang telah mati dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi ketika kita mati, kita akan bersama-sama dengan Kristus. Ini merupakan penggenapan ayat yang merupakan perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, ketika Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya, Dia akan naik ke sorga. Dia berpesan kepada murid-muridnya, dan salah satu yang Dia katakan kepada murid-muridnya, kalau Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi semua muridnya. Dan Yesus berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang-orang yang percaya, kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Yang kedua, kematian dalam iman Kristen itu harus mari kita hadapi seperti tulisan-tulisan yang sering kita lihat ketika ada seorang percaya meninggalkan dunia ini, telah berpulang ke rumah Bapa. Orang percaya yang meninggalkan dunia itu pulang ke rumah Bapa surgawi. Pulang ke rumah Bapa, ini suatu hal yang sangat kita nantikan. Suatu hal yang sangat menyenangkan. Karena dengan berpulang ke rumah Bapa surgawi, kita akan terbebas dari segala krisis, penyakit, permasalahan kehidupan. Tidak perlu lagi mikirin suami yang nakal. Tidak perlu lagi mikirin istri yang cerewet, anak yang bandel, hutang yang banyak, BBM yang langka, uang kontrak rumah, uang sekolah, uang kuliah anak. Tidak perlu lagi pusing mikirin ketika sakit mau berobat ke rumah sakit, tapi takutnya nanti divonis COVID-19. Tidak perlu lagi pusing mikirin BPJS TK yang belum dapat. Gak perlu pusing-pusing lagi mikirin semuanya itu. Haleluya. Bagi Kristen Raja Wali, kita orang percaya, kita adalah Kristen Raja Wali. Bagi Kristen Raja Wali, kematian adalah sesuatu yang indah. Peristiwa sukacita. Karena itu, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Bahkan dalam Filipi pasal yang ke-1 pertama ayat ke-21 berkata, kalau kematian itu sesuatu yang menguntungkan. Yang ketiga, kematian bagi orang Kristen itu peristiwa penjemputan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3, ini perkataan Tuhan Yesus. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kematian adalah peristiwa di mana Yesus datang untuk membawa kita orang percaya ke tempat di mana Dia berada. Seringkali ada orang
bercerita tentang kisah kesaksian bagaimana ada seorang yang tidak jadi mati atau sempat mati beberapa menit lalu hidup lagi. Dia bersaksi kalau ketika dia alami kejadian itu, dia dijemput oleh malaikat dan dibawa ke gerbang surga. Sesuatu yang menyenangkan. Tapi beberapa agama mengajarkan dan juga mempercayai bahwa yang menjemput mereka itu adalah malaikat maut. Menakutkan, mengerikan. Dan mungkin saja itu benar. Malaikat maut dengan wujud wajah yang menyeramkan, mengerikan. Karena Yesus memang berkata, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa, tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui Dia, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kekristenan, malaikat yang menjemput orang Kristen yang meninggalkan dunia ini bukanlah malaikat maut yang menyeramkan, yang menakutkan, yang membawa ke pintu neraka, bukan. Tapi bagi setiap orang percaya yang meninggalkan dunia ini, maka yang menjemput dia adalah malaikat kehidupan, malaikat suruhan sorga dari Yesus Kristus untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga, tempat kesenangan. Karena itu, Kristen Raja Wali itu punya konsep yang berbeda tentang kehidupan dan kematian. Bagi orang percaya yang disebut Kristen Raja Wali, konsep tentang kehidupan itu jelas. Untuk apa? Apa tujuan hidupnya? Yaitu bagi kemuliaan Tuhan. Untuk apa dia hidup? Untuk menghasilkan buah. Bekerja menghasilkan buah. Dan konsepnya tentang kematian juga jelas. Dia tahu jelas kenapa manusia mati. Dan ketika manusia mati, kemana setelah mati? Seorang yang percaya tahu jelas. Dan bagi Kristen Raja Wali, bagi murid-murid Tuhan, kematian seorang Kristen Raja Wali itu kematian dalam kemenangan. Raja Wali itu banyak sekali keistimewaannya. Karena itu tidak heran kalau Alkitab memakai Raja Wali sebagai simbol dan juga ilustrasi. Bahkan banyak negara-negara kerajaan di dunia ini menggunakan Raja Wali sebagai simbol. Raja Wali setelah beberapa kali mungkin ia ganti bulu, maka tiba saatnya bulunya akan rontok, sayapnya menjadi sakit, sampai akhirnya dia mati. Saat-saat seperti ini membuat Raja Wali sering berjemur. Sehingga seringkali dijumpai ada Raja Wali yang mati sambil memandang matahari. Ini merupakan gambaran mengakhiri hidup dengan kemenangan. Kalau kita lihat firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang bisa dikatakan sebagai generasi Raja Wali mengakhiri hidup di dalam kemenangan. Seperti Daud. Daud adalah salah satu Raja Wali Tuhan yang mengatasi berbagai persoalan hidup dan keluar sebagai pemenang. Daud terus bergerak naik walaupun begitu banyak badai menerpa hidupnya. Dia mengakhiri pertandingan hidup dengan baik. Dia meninggal dalam kemuliaan dan kekayaan. Kalau kita baca akhir hidup dari Raja Daud dalam 1 Tawarik pasal 28 dan juga 29. Daud sebelum dia meninggal, dia mempersembahkan persembahan yang luar biasa banyaknya untuk pembangunan rumah Tuhan yang akan dikerjakan oleh anaknya Raja Salomo. Setelah dia memberi begitu banyaknya harta kekayaan, lalu dia memuji Tuhan di hadapan umat Israel dan kemudian meninggal. Sebuah akhir hidup yang luar biasa, yang sempurna. Selain itu kita lihat juga ada Henokh. Alkitab mencatat kalau Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu Allah mengangkat dia. Ada Elia.
Elia seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan penuh semangat dan sukacita. Kemudian Tuhan mengangkat dia hidup-hidup. Ada Musa, Alkitab mencatat. Musa yang berumur 120 tahun. Ketika dia mati, matanya belum kabur. Kekuatannya belum hilang. Ada Yakub. Di akhir hidupnya, Yakub menggunakan sisa-sisa kekuatannya sebelum dia meninggal untuk mengucapkan pesan-pesan, kata-kata berkat buat anak-anaknya. Dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang merupakan raja walinya Allah yang mengakhiri kehidupan dengan penuh kemenangan. Sekarang bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara? Mari kita mengakhiri pertandingan hidup ini dengan penuh kemenangan. Kalau kita sudah memulai dengan roh, mari kita mengakhirinya dengan roh juga. Selama kita mengingat kematian, mengingat kekekalan, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Kristen Raja Wali akan mempersiapkan diri menghadapi kematian dan akan mengakhiri hidup dengan penuh kemenangan. Saya tutup dengan perkataan seorang Kristen yang luar biasa yang menuliskan perkataannya dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara. Bapa Surgawi yang senantiasa mengasihi kami, hari ini kami disadarkan oleh firman-Mu bahwa suatu saat kami akan meninggalkan dunia ini. Untuk itu kami harus mempersiapkan diri kami, memastikan hidup kami. Ketika kami tinggalkan dunia ini, kami bisa masuk dalam kerajaan sorga, tinggal bersama Tuhan, menikmati kehidupan yang kekal. Jamah kami semua, umat-Mu, tolong kami, supaya kami boleh menjaga hidup kami, tetap percaya pada Yesus Kristus Tuhan walau apapun yang terjadi. Walau banyak krisis, pergumulan hidup kami alami, tapi biarlah iman kami tetap terjaga, sehingga kami menjadi orang yang dapat mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman, sehingga seperti hamba-Mu Rasul Paulus, kami juga akan menerima mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus yang menyertai kami, memberi kekuatan senantiasa kepada kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Puji Tuhan. Haleluya.